Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Rudi Mariati, alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara kami yaitu Good Edu Podcast. Izin Bu perkenalkan, nama saya Fakihani Berezoki, biasa dipanggil Zoki. Ini, oh iya, Ibu Mariati. Ibu Mariati ini apa sih Bu sebenarnya kegiatannya sehari-hari Bu? Terima kasih Mas atas waktunya. Saya senang sekali bisa bergabung di acara podcast ini. Saya nama Rudi Mariati. Keseharian saya tentu mengajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris di SMK 1 Sungai Raya. Saat ini saya sedang bertugas sebagai praktik atau pendamping untuk program guru penggerak yang sedang di-launching ya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Ya, jadi program guru penggerak itu adalah program yang saat ini menjadi program primadona ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, adapun tujuan dari pendidikan program guru penggerak ini adalah memang kita ingin pendidikan di Indonesia ini bisa perlahan-lahan namun pasti dirubah secara mendasar. Yang mana perubahan itu harus dimulai dari sisi pengajar atau guru itu sendiri. Nah, dalam program yang diselenggarakan selama 9 bulan, program ini berlangsung, itu diselenggarakan dalam berbagai angkatan nih Mas. Mulai angkatan 1, 2, dan sekarang untuk di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, kita sudah mulai seleksi masuk untuk angkatan keempat, seperti itu. Nah, guru-guru yang akan mendapatkan pelatihan selama 9 bulan itu sebelumnya pakai seleksi nih Mas, ya kan? Karena yang minatnya juga banyak, besar gitu ya, sehingga mereka perlu diseleksi mana yang betul-betul kompeten dan memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mengadakan perubahan-perubahan yang itu dimulai dari ruang kelas si guru itu sendiri. Dalam program itu banyak sekali materi-materinya Mas, sehingga dari materi yang tertuang dalam modul-modul program guru penggerak itu diharapkan bisa menciptakan pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada murid, memberikan nuansa pembelajaran yang lebih merdeka kepada para murid seperti itu, Mas. Oh, jadi untuk bisa menjadi guru penggerak itu tidak semua guru ya Bu. Jadi ada tahapan seleksinya berarti Bu ya. Iya, benar. Oh, jadi begitu. Oke, Ibu. Sebenarnya guru penggerak itu dengan guru yang biasa itu apa sih perbedaannya Bu? Perbedaannya seperti itu ya. Nah, mungkin selama ini kita semua ini kan melalui jalur sekolah tentunya ya. Nah, di sekolah itu kita mungkin bertemu atau berinteraksi dengan berbagai macam model guru nih Mas. Seperti Masnya juga dulu ketika SD, SMP dan seterusnya sampai SMA misalnya, itu tentu kita merasa terkesan atau bahagia, happy dengan guru yang seperti apa nih gitu ya. Kita pasti punya pengalaman guru-guru yang kadang-kadang, mohon maaf nih, kalau ketemu dengan beliau ini kayak kok, aduh kurang gitu ya, lebih baik udah belajar gitu ya sama beliau gitu ya. Di satu sisi, kalau ketemu dengan guru yang lain, misalnya Bapak si A atau Ibu si A, itu rasanya kita senang sekali dan jam pelajaran itu dinanti gitu ya. Nah, di program guru penggerak itu memang guru itu diharapkan memiliki sejumlah kriteria-kriteria atau memiliki kompetensi-kompetensi yang bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Tetapi tidak cukup dari situ. Guru penggerak itu mampu untuk menggerakkan atau bersinergi, berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dengan guru lain, Mas. Tidak hanya di ruangan kelasnya, tapi juga melebar atau menyebar, berimbas kepada guru-guru bahkan di luar sekolahnya melalui program semacam komunitas pendidik, komunitas praktisi seperti itu, Mas. Jadi begitu. Oh, jadi guru penggerak itu didesain atau diarahkan untuk menjadi guru yang lebih aktif seperti itu, Bu ya? Iya, benar, Mas. Tidak saja dia lihai atau piawai dalam hal mengajar secara keilmuan, kemudian secara pedagogi. Pedagogi artinya kepiawaiannya dalam mengajar, mengelola kelas. Tidak cukup hanya itu, Mas. Tapi bagaimana dia mampu mempengaruhi
dan membawa perubahan kepada guru-guru lain di dalam dan di luar komunitas sekolah. Namun perlu saya sampaikan juga, ketika seorang guru ia mampu untuk membuat gerakan, kemudian bisa menginspirasi, ia mampu mengenali dirinya sendiri, kemudian menggali potensi yang ada dalam dikolaborasikan dengan komunitasnya. Seperti itu, Mas. Jadi memang dia tidak hanya terfokus pada dirinya sendiri dan juga dia harus berbagi dengan komunitas-komunitas yang ada di lingkungannya, berarti ya Bu ya. Iya, seperti itu. Oke. Dan program ini antara daerah satu dengan yang daerah lain itu berbeda, Mas. Jadi istilahnya itu ada semacam sasarannya begitu ya. Sasaran dari program guru penggerak ini di setiap masing-masing kabupaten kota itu berbeda. Contoh, untuk kabupaten kami di Kuburaya itu diselenggarakan seleksinya itu ada di angkatan 1 Oktober 2020. Nanti ada lagi sekarang ini di angkatan 4 begitu. Jadi memang sudah dibuat schedule-nya, setiap kabupaten kota itu memiliki schedule yang berbeda. Nah, dalam kegiatan itu kan selain para calon guru penggerak itu mempelajari materinya melalui sistem daring, melalui LMS, ya kan, Learning Management System, mereka juga mendalami dan berdiskusi dengan sesama calon guru penggerak itu melalui pertemuan secara luring yang namanya lokakarya. Nah, lokakarya ini bentuk pendampingan, Mas. Karena dalam guru penggerak itu ada 3 unsur. Yang pertama, calon guru penggerak itu sendiri, yang nanti akan didampingi oleh para pendamping guru penggerak seperti saya begitu. Dan satu lagi instrukturnya. Instruktur itu adalah beliau-beliau yang membersamai para calon guru penggerak itu belajar dalam modul begitu, Mas ya. Nah, ketika sudah menyelesaikan satu modul misalnya, maka mereka akan mendapatkan pendampingan dari para pendamping, itu berupa pendampingan individu, yaitu pendamping datang ke sekolahnya untuk ya menanyakan apa progresnya, kemudian kendalanya apa, kemudian istilahnya apa yang dirasakan begitu. Nah, secara individu. Jadi didatengin gitu, Mas, ke lokasinya. Kemudian mereka juga mendapatkan pendampingan secara kelompok. Para pendamping guru penggerak yang sudah lulus seleksi untuk ini ya, sebagai istilah kami itu sebagai teman seperjalanan begitu ya. Itu satu orang pendamping mendampingi 5, Mas. 5 calon guru penggerak. 5 calon. Jadi sebagai contoh kalau misalnya guru-guru yang saya dampingi itu pun kebetulan tuh lintas jenjang, Mas. Jadi ada guru yang saya dampingi itu guru SD. Kemudian ada juga guru SMP dan beberapa juga guru SMA. Sehingga kita mengabaikan jenjang itu karena kita fokus kepada bagaimana peningkatan kemampuan atau bagaimana mereka akan berlatih menguasai baik itu keilmuan secara pedagogiknya maupun kepemimpinannya. Karena sebenarnya para calon guru penggerak itu ketika nanti sudah lulus pendidikan, mereka lah yang akan diproyeksikan sebagai calon pemimpin-pemimpin pembelajaran. Seperti itu, Mas. Kenapa sih Bu Ibu memilih daftar guru penggerak tapi di pendamping? Apa sih Bu yang melatar belakanginya, Bu? Ini salah satu pertanyaan yang ditanyakan nih, Mas, dalam waktu proses seleksi pada saat itu ya, saya ingat betul. Jadi sebenarnya apa motivasi internal kita, kenapa kita kok ingin bergabung? Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya tentu saya ingin menjadi bagian dari proses, ya kan? Bagian dari proses reformasi pendidikan itu, sehingga saya bisa berperan di sana, memberikan kontribusi yang saya miliki. Karena pada hakikatnya guru yang baik itu adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar, Mas, never ending learning gitu ya. Jadi kita harus terus belajar begitu, terlibat dalam berbagai macam gerakan-gerakan ataupun tahapan-tahapan dalam pembelajaran, kemudian juga komunitas-komunitas pembelajaran seperti itu penting sekali, Mas, sebagai seorang guru. Gitu. Jadi
yang melatar belakang itu memang sangat internal lah Bu ya. Jadi ingin menjadi salah satu bagian dari revolusi dari pendidikan kita seperti itu Bu ya. Apa sih Bu harapan Ibu dari kegiatan guru penggerak ini Bu? Iya, jadi harapan kita seperti apa ya? Saya sendiri ya bergabung dalam program guru penggerak ini sebagai pendamping, itu yang paling mendasari saya adalah rasa keprihatinan saya khususnya. Saya sebagai seorang guru juga belum sempurna dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik, karena memang ada kalanya kita ini saat mengajar atau mendidik para siswa itu memiliki keterbatasan ya Mas ya. Keterbatasan baik itu dari sisi waktu, kemudian juga kemampuan, dan yang paling istilahnya paling membuat saya harus segera bergerak atau move on itu adalah bagaimana kita mengetahui atau terampil dalam kita mengelola sebuah pembelajaran. Mungkin selama ini saya kalau bisa dihitung, saya menjadi guru tahun 2009 sampai dengan hari ini, jadi sudah sekitar 12 tahun, saya merasa saya perlu untuk meningkatkan apa yang saya lakukan. Kalau kita flashback, Mas, saya akui kesalahan-kesalahan itu maksud saya adalah tindakan-tindakan saya atau keputusan yang saya pakai dalam saya mengajar itu ternyata itu menyimpang atau kurang benar jika itu kita kaji bahwa saat ini bahwa mendidik yang baik itu adalah mendidik kita harus betul-betul berpihak kepada siswa. Kita masih kadang menjumpai banyak guru-guru yang masih saya katakan mungkin ego. Jadi siswa harus ikut kita begitu. Karena siapa di sini gurunya begitu. Ternyata pemikiran seperti itu tuh kurang benar. Yang benar adalah setiap siswa itu adalah istimewa. Setiap murid itu adalah memiliki potensi yang luar biasa. Tugas kita itu bagaimana agar bisa mengangkat kita mengangkat potensi yang dia miliki untuk menjadi semuanya istimewa begitu. Dan itu tantangannya tidak sedikit, Mas. Kita berbenturan dengan segala macam yaitu baik itu ketentuan yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri, peraturan-peraturan yang ada, kemudian juga dari sisi siswanya itu sendiri. Kebetulan saya mengajar di SMK ya Mas ya, yang mana siswanya itu sudah cukup dewasa lah secara usia begitu kan. Mereka datang pada usia sekitar 15-16 tahun, mereka lulus sekitar umur 18-an tahun. Itu dalam proses selama 3 tahun, itu benturan-benturan itu pasti ada. Jadi mereka di saat usia-usia begitu tuh merasa, oh saya yang paling benar, kemudian merasa mereka juga harus beradaptasi dengan berbagai macam karakter guru begitu. Nah, saya pribadi saya ingin menjadi guru yang benar-benar mereka menunggu saya gitu ya, menunggu waktu pertemuan atau pelajaran saya gitu. Jadi saya betul-betul bisa diterima oleh mereka tanpa saya harus banyak memberikan instruksi, saya menyampaikan harapan-harapan saya. Tapi bagaimana siswa itu bisa secara kreatif aktif dia bisa memulai begitu, mengungkapkan dan tidak segan apa yang dia inginkan dari pembelajaran itu, begitu Mas. Jadi salah satu yang sangat diharapkan adalah Ibu menjadi guru yang sangat dibutuhkan oleh siswa-siswinya. Iya, siswanya begitu. Oke. Terus ini Bu, di masa proses pembelajaran kendala selain yang itu juga ada masalah karakter yang berbeda. Kalau di SMK itu Bu, problem khususnya itu Bu, gimana sih Bu sebenarnya permasalahan yang mungkin tidak ditemukan di SMA atau tidak ditemukan di sekolah lain, madrasah aliyah atau apa? Nah ini pertanyaan ini sebenarnya saya tunggu ya, karena ini kita akan bicara tentang memang kekhasan dari program sekolah kejuruan atau SMK. Nah, saya sebenarnya untuk terjun ke dalam dunia SMK begitu itu memang tidak sengaja, karena sebenarnya awalnya dulu saya mengajar SMA, kemudian terkena mutasi begitu, mengajukan mutasi, kemudian saya ditempatkan di sebuah SMK. Nah, perbedaannya SMK dengan SMA atau lembaga atau sekolah yang sederajat lainnya itu bahwa SMK itu salah satu pendidikan kejuruan.
Jadi yang saya sebut dengan vokasi, seperti yang ada dalam judul podcast ini. Nah, vokasi itu sendiri artinya adalah Jadi bagaimana pembelajaran di SMK itu memang berbasis atau berorientasi kepada ilmu-ilmu yang bisa diterapkan, Mas. Penerapannya seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pembelajarannya, itu tentu karena kita set goal-nya beda, maka prosesnya tentu beda dong, gitu kan. Kalau SMA itu mungkin mereka fokusnya kepada bagaimana peningkatan knowledge-nya, itu mereka siap untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi melalui pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi SMK itu memang tujuan akhirnya adalah menciptakan lulusan-lulusan yang terampil, sehingga dalam ramuan atau muatan kurikulumnya itu prosentase untuk praktik dengan teori itu berbeda, Mas. Kalau di prosentase itu kalau mengutip dari yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, Pak Wikan Sakarinto, itu mengatakan untuk SMK itu minimal 60% itu harus praktek, Mas. 60%. Seperti itu. Iya, sisanya baru yang bersifat teori. Nah, praktek itu menjadi sebuah keharusan untuk sebuah sekolah kejuruan. Karena vokasi atau ilmu terapan itu harus digesekkan atau harus diberikan atau istilahnya dibiasakan bahkan dari tahun pertama mereka masuk begitu. Apakah kemudian mereka tidak belajar ilmu-ilmu umum, Bu, gitu ya? Saya katakan no, mereka tetap belajar, namun persentasenya kita lebih kecil. Nah, bahkan untuk saat ini materi-materi pelajaran umum itu sudah kita sinkronkan, Mas. Namanya sinkronisasi untuk kurikulum kita sesuaikan dengan jurusannya, begitu. Kita tahu ya di SMK itu kan banyak jurusan, Mas. Ada yang itu tentang pertanian, kemudian juga ada di perikanan, mesin, kemudian ada di desain gitu yang multimedia, dan banyak lagi, ada banyak sekali kompetensi kejuruan atau bahasa mudahnya jurusan begitu ya. Mereka bisa pilih begitu. Jadi sekali lagi kalau yang dikaitkan dengan kita sebagai guru bagaimana mengajar di SMK, kalau menurut saya kita harus bisa menyatu dengan mereka. Ketika mereka pembelajaran teori, kita pun teori-teori yang berkaitan dengan mereka dengan kejuruannya, Mas. Jangan sampai misalnya pembelajaran agama ya, atau yang mudah saja misalnya mata pelajaran saya. Ketika saya mengajar anak-anak SMP pertanian, maka materinya jangan sampai saya mengambil itu contoh-contoh atau teks-teksnya itu hal-hal yang jauh atau berkaitan dengan pertanian. Tetapi saya harus memilih nih, memfilter materi-materinya itu harus sesuai dong dengan yang mereka pelajari dalam jurusan pertanian. Begitu, Mas. Jadi biarpun materinya umum, tetap penggiringan materinya tetap harus berkaitan, Bu, jadinya, Bu, ya. Jadi dengan betul. Giring ke sana. Jurusannya apa, jadi nanti kita ketika mempraktekkan yang memberi contoh itu berkaitan dengan jurusan mereka seperti itu, Bu, ya.